Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Agama Islam 1, Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar kawan-kawan mahasiswa semuanya? Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran dengan materi Islam dan ruang lingkup ajarannya. Masih bersama saya, Yunita Furi Aristiasari, SPI MPDI. Saya adalah pengampu mata kuliah umum agama Islam di Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berikut kontak saya. Apabila teman-teman ingin menghubungi saya sewaktu-waktu, silahkan ke nomor berikut ini atau juga ke email yunita.furi.aristiasari@umy.ac.id. Apa yang akan kita pelajari pada perkuliahan hari ini? Ya, pertama saya akan menyampaikan pendahuluan yang berisi tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke materi, yaitu Islam sebagai pandangan hidup. Lalu ruang lingkup ajaran Islam, dan kemudian yang terakhir adalah hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Jika materi sebelumnya Anda bisa buka di halaman My Class, kita sudah membahas mengenai makna Islam dan karakteristiknya yang mengimplikasikan bahwa Islam itu merupakan pandangan hidup bagi manusia. Islam memiliki kitab suci yang berisi ajaran-ajaran yang berfungsi menjadi pedoman hidup bagi manusia. Dengan pedoman itu, manusia menjalankan ajaran-ajaran di dalamnya, maka dia akan memperoleh keselamatan. Nah, tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah pertama, supaya mahasiswa mampu menjelaskan makna Islam sebagai pandangan dan ruang lingkup ajarannya, dan yang kedua, mahasiswa mampu menghubungkan antara aspek-aspek ajaran Islam sesuai dengan faham keagamaan Muhammadiyah. Baik, kita masuk ke materi, yakni Islam sebagai pandangan hidup. Islam sebagai pandangan hidup berarti menjadikan Islam yang berasaskan tauhid sebagai cara pandang yang berdampak pada seluruh kehidupan, mulai dari keyakinan, ritual, etika, hingga cara pandangnya terhadap sistem sosial, ekonomi, budaya, politik, dan yang lain sebagainya. Islam sebagai pandangan hidup, pandangan dunia, paradigma, atau sebagai alat dan cara memandang dunia ini berporoskan pada satu titik awal, yaitu tauhid. Nah, kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sebagai gerbang masuk memiliki konsekuensi terhadap perubahan pandangan hidup seseorang. Oleh sebab itulah, kaum kafir Quraisy menolak menyatakan syahadat karena mereka paham dalam kalimat tersebut mengandung konsekuensi terhadap perubahan keyakinan dan pandangan hidup. Muslim yang menjadikan Islam atau tauhid sebagai pandangan hidupnya sehingga membentuk jati dirinya tanpa harus ketinggalan perubahan zaman, mereka inilah yang dinamakan dengan Muslim kafah. Sebagaimana disebut dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Baik, di sini ada skema atau bagan yang menggambarkan tentang paradigma Islam yang kemudian menjadi pandangan hidup Islam, ya. Kunto Wijoyo menggambarkan strukturalisme paradigma Islam sebagai berikut, ya. Di sini ada tauhid. Tauhid yang menjadi kekuatan pembentuk. Nah, ini merupakan pusat inti dari ajaran Islam, ya, dan poros dari segala aktivitas kita sebagai manusia. Tauhid itu berarti mengesahkan Allah. Ini menjadi saya katakan tadi adalah inti dari segala aktivitas kita sebagai umat manusia, terutama kita sebagai umat Islam. Nah, kemudian kalau kita jabarkan, ini kemudian ada akidah, syariat, akhlak,
ibadah, dan muamalah. Menurut para ulama, biasanya mereka membagi menjadi akidah, syariat, akhlak, atau juga ada yang membagi menjadi akidah, akhlak, dan ibadah. Tapi di sini Kuntowijaya memerinci dengan pembagian seperti ini. Nah, akidah ini berhubungan dengan keyakinan, ya. Kalau syariat itu berhubungan dengan perilaku normatif, gitu kan, yang harus sesuai dengan undang-undang atau undang-undang atau aturan-aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Akhlak itu berkaitan dengan moral dan etika, nilai-nilai. Dan kalau ibadah itu berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, dan haji, ya, ritual-ritual peribadatan seperti itu. Sementara muamalah itu adalah perilaku sehari-hari, ya, yang nantinya akan bersumber dari syariat, begitu. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Ya, akidah dulu, ya. Akidah berasal dari kata aqada yaqidu yang berarti ikatan atau jalinan yang kuat, ya. Akidah yang berlandaskan tauhid merupakan misi murni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh para nabi dan rasul. Unsur dasar akidah adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, kepada hari akhir, atau dapat diglobalkan jadi keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, seperti itu. Akidah Islam memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu akidah yang jelas akidah Islam itu, ya, bertuhankan kepada satu Tuhan, gitu, monoteisme yang murni, yang jelas, kokoh, akidah yang fitrah, yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, kecenderungan kejiwaan manusia. Akidah yang argumentatif, gitu, ya, dapat dirasionalkan. Kemudian akidah yang moderat berarti pertengahan, gitu, ya, tidak tidak yang terlalu kaku dan juga tidak yang terlalu bebas, tapi akidah yang moderat, seperti itu. Kemudian ada syariat, ya. Syariat yang dimaksudkan di sini adalah hukum atau perundang-undangan, ya. Hukum dan perundang-undangan tertinggi adalah hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang Allah turunkan dalam kitabnya atau Al-Qur'an dan yang disabdakan atau dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW atau terdapat dalam hadis memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Di antara tujuan syariah adalah agar interaksi antara manusia terjalin dengan asas keadilan, terjadi persaudaraan atau ukhuwah antar manusia dan menjaga kemaslahatan hidup umat manusia. Nah, kemudian akhlak. Nah, akhlak ini berkaitan dengan perilaku sebenarnya ini berkaitan dengan perilaku sehari-hari juga, ya, baik kepada individu maupun masyarakat. Kalau di sini Kuntowijaya menjelaskan dengan berkaitan dengan moral dan etika. Ini yang tampak luarnya adalah dalam bentuk moral dan etika. Ini nanti akan dijelaskan di dalam materi tentang akhlak, gitu, ya, yang akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Jadi akhlak ini perilaku, gitu, ya, yang berkaitan dengan moral dan etika baik kepada individu maupun masyarakat atau bahkan kepada lingkungan. Akhlak adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis, ya, yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak Islam memiliki karakteristik, di antaranya adalah akhlak itu adalah argumentatif dan mudah dipahami, gitu. Dapat dinilai dengan akal sehat, gitu, ya. Kemudian moral yang universal, ya. Akhlak itu adalah moral yang universal, ya, dapat diterima di semua tempat, ya, mencakup segala ras, suku, dan tidak lekang oleh waktu. Kemudian sesuai dengan fitrah atau dorongan jiwa manusia. Kemudian karakteristik akhlak dalam Islam juga memperhatikan realita, ya, tidak yang diawang-awang, gitu, ya, tapi selalu sesuai dengan kondisi dan realita hidup umat manusia, komprehensif, menyeluruh, ya, baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia ataupun kepada lingkungan, dan tawazun atau seimbang, memperhatikan
hak-hak satu dengan yang lainnya secara seimbang, tidak hanya memperhatikan diri sendiri tapi juga memperhatikan hak-hak orang lain ataupun juga sebaliknya. Kemudian kita lanjut ke ibadah ya. Ibadah bermakna ketaatan ya, ketundukan, kerendahan diri dan kecintaan. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah yang disyariatkan haruslah memiliki dua hal. Yang pertama, komitmen dengan apa yang disyariatkan Allah dan diserukan oleh para Rasulnya, baik berupa perintah, larangan, halal dan haram. Kedua, komitmen tersebut keluar dari hati yang mencintai Allah Ta'ala. Nah, ibadah memiliki pengaruh penting dalam diri dan kehidupan. Yang pertama, dapat membentuk kehidupan seorang muslim dan perilakunya dengan corak robbani. Robbani berarti ketuhanan gitu ya. Kemudian yang kedua, dapat menjadikan seorang muslim kesatuan orientasi dan kesatuan tujuan dalam semua aspek hidupnya gitu ya. Jadi terintegrasi gitu ya. Semua aspek dalam hidupnya itu terintegrasi ke dalam satu orientasi dan satu tujuan ya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah muamalah ya. Muamalah itu adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia ya. Dalam pembagian ruang lingkup Islam, para ahli ada yang memasukkan muamalah dan ibadah ke dalam syariat. Beberapa karakteristik yang harus diperhatikan dalam muamalah adalah asas hukum halal dan boleh gitu ya. Jadi dalam segala bentuk muamalah itu asalnya halal, dibolehkan sampai ada dalil yang melarang gitu, atau ada dalil yang mengharamkan. Kemudian berorientasi ilat. Ilat itu artinya sebab gitu ya. Sebab kenapa ini diharamkan, sebab kenapa ini dibolehkan, seperti itu. Dan maslahat, selalu berorientasi kepada maslahat ya, kebaikan umat manusia. Kemudian juga muamalah itu cukup banyak dipengaruhi oleh urf. Urf itu berarti adat atau tradisi ya. Jadi bisa berubah-ubah sewaktu-waktu muamalah ya. Kemudian sifatnya dinamis ya, sama. Kemudian porsi ijtihad lebih dominan ya. Tidak kaku muamalah itu ya. Aturan-aturan dalam muamalah itu tidak sekaku dengan aturan-aturan yang ada dalam ibadah. Muamalah lebih fleksibel ya. Sehingga di sini porsi ijtihadnya lebih dominan dan memiliki dua dimensi, yaitu ukhrawi dan duniawi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita lanjut ke bagaimana hubungan antara akidah, akhlak dan syariah. Nah, jadi masing-masing ruang lingkup ajaran Islam yang telah disebutkan tadi tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, atau yang diistilahkan dengan interconnectedness oleh Kuntowijoyo. Nah, kemudian tauhid yang sudah terbentuk dapat membentuk keyakinan yang kuat dalam diri seseorang, ya, atau akidah tadi ya, keyakinan. Kemudian yang menjadi muncul iman ya. Keyakinan inilah yang nantinya akan mempengaruhi cara beragama yang tampak melalui aktivitas ibadah dan muamalahnya maupun cara berperilakunya atau akhlaknya. Nah, tauhid ya, teman-teman semua, ini merupakan kekuatan pembentuk dari dalam yang sudah Allah berikan dalam bentuk fitrah sejak lahir ya. Dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan bahwa alastu birabbik gitu kan. Kemudian manusia menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab gitu ya, ya, kami menyaksikan. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Manusia menjawab, ya, kami bersaksi. Seperti itu. Nah, ini adalah potensi tauhid yang sudah Allah tanamkan dalam diri manusia. Namun, potensi tauhid ini tidak akan berkembang jika tidak diberi nutrisi berupa pendidikan yang baik, gitu ya. Di samping itu, fitrah ketauhidan ini juga dapat berkembang jika manusia mau menangkap hidayah-hidayah yang Allah berikan di seluruh permukaan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 123.
ya, yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Semakin kuat dan kokoh akidah seseorang ya, maka akan semakin baik akhlaknya ya. Semakin kuat tauhid seseorang, maka dia akan memunculkan keyakinan yang kuat, dan keyakinan yang kuat itu akan mempengaruhi aspek-aspek lain ya, aspek muamalahnya, aspek ibadahnya maupun aspek akhlaknya seperti itu. Nah, itulah tadi hubungan antara akidah, akhlak, dan syariah. Nah, berikut referensi yang bisa teman-teman baca. Teman-teman bisa mencarinya di perpustakaan atau mencarinya dalam e-book yang tersedia dalam internet ya. Baik, mungkin apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.